Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimyati, dan rekan saya satunya adalah Faisal Amri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Ibu Sri Mulyati. Baik rekan-rekan semuanya, judul kami kelompok 5 yakni e-money. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau sekarang kemana-mana membawa dompet terus isinya seperti ini, berlembar-lembar uang, apalagi uangnya yang receh terus banyak sampai dompetnya nggak muat. Nah, betapa ruwetnya hidup karena selalu membawa uang berbentuk fisik atau sering disebut dengan uang kartal. Nah, hari ini perkembangan teknologi, kita tidak perlu lagi membawa uang seperti ini. Jadi, karena sudah ada media penyimpanan uang yang berbentuk elektronik atau sering disebut dengan e-money. Untuk pengertian e-money sendiri adalah merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbitan. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chipnya yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbitan uang elektronik tersebut. Nah, istilah ini kami kutip dari websitenya Bank Indonesia yang berjudul Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 PBI 2009 tentang uang elektronik atau electronic money dalam ketentuan pasal 1 ayat 3. Secara umum, e-money itu dibagi menjadi dua, yakni offline dan online. Kalau offline sering kita sebut dengan card-based, yang didefinisikan sebagai perangkat penyimpan data portable dengan kecerdasan memori chip yang ada di dalam kartu dan ketentuan untuk identitas dan keamanan. Nah, mungkin teman-teman yang suka memakai atau sering pakai kartu tol atau memakai kartu komputer lain seperti kartu ini berbentuk store value. Jadi uangnya berada di dalamnya. Jika kartunya hilang, maka uangnya juga ikut hilang. Bentuk e-money yang kedua adalah yang berbentuk online. Karena perkembangan teknologi semakin canggih, makin ringan, makin mudah, awet, layanan makin banyak di HP, aplikasi-aplikasi juga banyak, memungkinkan uang itu disimpan di dalam server dan nantinya diakses melalui aplikasi, atau bisa disebut dengan e-money berbasis perangkat lunak. Maksudnya adalah uang elektronik yang dananya disimpan di dalam data di sebuah server di mana transaksinya dilakukan secara online lewat HP. Uang elektronik jenis kedua ini umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi-aplikasi pada telepon seluler. Sehingga kalau kita lupa atau hilang HP-nya atau mau ganti handphone, itu uangnya masih ada di dalam aplikasi tersebut. Untuk tujuan penggunaan e-money sendiri, yakni uang elektronik itu sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis, diharapkan dapat membantu kelancaran segala bentuk pembayaran, kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro. Jadi orang sekarang kan pengennya praktis, cepat, dan inovatif, tidak mau berpikir panjang. Makanya tujuan e-money adalah untuk membantu kelancaran pembayaran tersebut. Selanjutnya adalah sistem e-money, cara kerja e-money, yaitu dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit baik secara langsung maupun melalui
agen-agen penerbit atau dengan penerbitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam suatu rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. Jadi gini ya, ada bank, kemudian ada e-money issuer. Kalau di Indonesia, e-money issuer itu nempel ke bank. Di Indonesia kondisinya seperti itu. Jadi kebanyakan money issuernya itu nempel ke bank, kecuali ada beberapa seperti Dana, OVO, dan beberapa macam itu lepas dari bank. Cuman kemarin bank bilang itu kayak PPATK, OJK segala macam itu, bank Anda boleh transaksi, tapi Anda harus lewat bank ya. Nah, jadi intinya peraturan itu sekarang sudah berlaku. Beda dulu. Jadi dulu itu kayak Dana, OVO itu transaksi dari e-money issuer tidak melalui bank, tapi sekarang kata bank itu harus melalui bank dulu kalau mau transaksi. Kemudian keuntungan menggunakan e-money, yakni Anda tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja atau untuk membayar parkir dan lain sebagainya, dapat menggunakan di tempat yang disediakan alat khusus untuk kartu e-money tersebut. Yang kedua, transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin yang mengelola server. Yang ketiga, Anda tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah atau nominal akan berkurang sebanyak jumlah uang yang Anda perlukan. Yang nomor 4, terdapat database yang dapat mencatat seluruh transaksi yang Anda lakukan, sehingga Anda tidak perlu untuk mengingat uang tersebut digunakan. Nah, sudah otomatis kembalinya berapa, kurangnya berapa itu sistem yang akan bekerja. Dan nomor 5 adalah transaksinya menjadi lebih cepat. Baik, untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Faisal Amri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Faisal Amri dari kelompok 5. Melanjutkan untuk materinya akan saya sampaikan, yaitu mengenai jenis-jenis metode pembayaran online yang paling diminati. Yang pertama ada transfer bank. Pada dasarnya transfer bank merupakan metode lama yang masih diminati hingga saat ini. Bukan tanpa alasan, mengingat cara ini juga praktis, aman, dan tentunya mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah e-wallet ya. Metode pembayaran melalui e-wallet atau dompet digital ini tentu sudah sangat familiar, apalagi bagi para pelaku bisnis maupun penjual atau jual beli online ya. Kemudian yang ketiga ada kartu kredit. Online payment menggunakan kartu kredit bisa dikatakan aman, sebab penerbit kredit card biasanya telah membekali dengan proteksi ekstra seperti fraud, guard, on-use routing, dan dynamic 3DS. Yang keempat adalah rekening atau rekening bersama. Transaksi menggunakan rekening bersama memang dinilai lebih aman oleh banyak pihak, sebab tujuan penggunaan metode online payment ini adalah untuk melindungi pihak penjual dan melindungi pembeli. Kemudian yang kelima ada direct debit. Debit langsung merupakan sebuah metode pembayaran elektronik yang memungkinkan bank dari pengguna direct debit untuk melakukan penarikan dana dalam jumlah tertentu secara otomatis. Kemudian yang keenam ada QR code atau QR barcode. Ini untuk melakukan online payment dengan QR code
hanya membutuhkan perangkat ponsel pintar serta koneksi internet yang stabil. Sedangkan sumber dana untuk transaksi QR Code antara lain adalah simpanan maupun instrumen pembayaran lain berupa kartu kredit, debit, atau e-money. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin menambahi atau mungkin meluruskan, karena saya juga sama, kita masih sama-sama belajar, maka jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis komentar kalian di bawah atau komentar di e-learning. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.